time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian politik hukum. Pada awalnya, politik hukum dipahami sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Politik hukum dalam konteks tersebut memiliki pengertian bahwa politik hukum mengandung makna legalitas. Hal ini berarti bahwa implementasinya terbatas pada wilayah di mana kebijakan hukum tersebut diberlakukan. Pada tahap selanjutnya, politik hukum juga dipahami sebagai suatu rangka berpikir dalam menentukan sekaligus memahami kebijakan hukum. Yang artinya politik hukum berguna untuk mengetahui arah pembangunan hukum yang hendak dituju dari pembaruan hukum yang hendak dicapai dari kebijakan tersebut. Untuk memahami hal-hal tersebut, perlu penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian politik hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu CFG Sunarti Hartoyo berpendapat bahwa politik hukum digambarkan sebagai proses interplay atau saling mempengaruhi di bidang sosial dan politik, di antaranya berbagai pressure group yang ada di masyarakat dalam menentukan bentuk dan cara hukum. Adanya proses saling mempengaruhi ini dikarenakan hukum dibentuk melalui proses politik yang dijalankan oleh lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Semua lembaga itu keberadaannya ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan ilham umum. Maka dari itu, tidaklah keliru jika keberadaan kelompok penekan pressure group ikut menentukan pembentukan hukum dalam pengertian sebagai undang-undang. Yang selanjutnya yaitu peran hukum perundang-undangan. Pada dasarnya, berbicara tentang kebijakan politik hukum Indonesia, sesungguhnya berbicara tentang pembangunan hukum nasional sebagai arahan yang dapat menjangkau sebuah subsistem dan sistem hukum nasional yang luas. Pada umumnya, berbicara tentang kebijakan politik hukum lebih banyak berfokus pada materi hukum dan arahan hukum tentang substansi dan isi hukum apa saja yang diperlukan untuk dibuat. Politik yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat itu termuat dalam program legislasi. Sudah terumuskan ke dalam pembangunan nasional prolegnas bidang politik hukum yang dibuat sebagai arahan kebijakan. Dan kemudian yaitu tujuan spesifik politik hukum, yaitu yang terdapat ada beberapa tujuan politik hukum. Yang pertama yaitu mewujudkan tujuan negara. Politik hukum bertujuan untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar. 2. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum harus berfungsi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban sosial. 3. Meningkatkan kesejahteraan umum. Politik hukum dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umum, mencapai keadilan sosial. Sistem hukum harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Yang kelima yaitu kehidupan bangsa. Hukum dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. 6. Melindungi hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak-hak dasar warga negara dan menjamin kebebasan individu. 7. Yaitu mewujudkan negara hukum. Politik hukum harus memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali dan bahwa pemerintahan juga tunduk pada hukum. 8. Membangun sistem hukum yang efektif. Politik hukum dapat membantu dan merancang sistem hukum yang efisien, mudah diakses, dan transparan. Dan selanjutnya yaitu yang ke-9 yaitu meningkatkan kualitas legislasi. Politik hukum dapat berperan dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 10. Memperbaiki penegakan hukum. Politik hukum dapat membantu dan merancang strategis penegakan hukum yang efektif dan berpihak kepada keadilan. Adapun juga manfaat politik hukum yaitu meningkatkan kualitas perundang-undangan, membantu pemerintahan dalam merumuskan kebijakan yang efektif, menjaga stabilitas hukum dan sosial, meningkatkan pemahaman tentang peran hukum dalam mencapai tujuan negara. Contoh
politik hukum yang ada di Indonesia, yaitu penerapan undang-undang mengenai pemilihan umum, ketentuan pemerintah mengenai hak suara, aturan hukum yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi masyarakat, ketentuan hukum yang membahas mengenai pembangunan kekuasaan pemerintahan pusat dengan daerah, dan yang terakhir yaitu ketentuan hukum mengenai otonomi daerah. Itu yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang materi politik hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.